Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PG PAUD semester 4 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan akan memaparkan materi tentang perkembangan seni rupa anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Mas Lela Yuliarti. Di sebelah kanan saya Desi Wulandari, dan sebelah kiri saya. Empat Fatimah. Perkenalkan, nama saya Mas Lela Yuliarti. Di sini saya akan memaparkan tentang materi, ciri dan karakter seni anak usia dini. Yang pertama, seni sebagai bahasa perilaku anak tidak dapat lepas dari kegiatan kesenian. Karena dari sini setiap anak dapat mengungkapkan ide gagasan, imajinasi, sebuah peristiwa yang pernah terjadi melalui karya seni, misalnya melukis, menggambar, mewarnai, dan tari. Yang kedua, seni membantu pertumbuhan mental. Bentuk yang dirasakan, dibayangkan, dan dipikirkan oleh seorang anak dalam bentuk karya seni. Bentuk semacam ini hadir bersamaan dengan perkembangan usia mental anak. Yang ketiga, nilai kolase pelajaran seni membantu terhadap bidang yang mendidik anak. Kita harus dapat mengembangkan kecerdasan majemuk. Kecerdasan akan disisipkan dalam mata pelajaran agar semua berkembang secara beriringan berdasarkan kemampuan anak. Yang keempat, seni sebagai media bermain. Manusia tidak akan lepas dalam bermain karena melalui bermain pengalaman yang didapat begitu luas. Mulai berimajinasi, pikiran, dan perasaan. Anak bergerak untuk bereksplorasi dengan alam sekitar. Bermain sebagai modal untuk melatih imajinasi, pikiran, dan perasaan. Sekian pemaparan materi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya Fatimah akan meneruskan pemaparan materi. Di sini ada fungsi dan tujuan seni rupa untuk anak usia dini. Mengenal warna dan bentuk. Kalau warna itu seperti merah, kuning, hijau. Kalau bentuk itu seperti kotak, bulat, segitiga. Mengembangkan kemampuan motorik. Mengembangkan kemampuan motorik itu seperti mewarnai gambar, melukis, dan lain-lain. Memancing kreativitas. Memancing kreativitas itu seperti menempelkan kertas warna-warni agar anak itu lebih kreatif untuk mewujudkan kreativitasnya. Belajar bersosialisasi. Belajar bersosialisasi itu supaya anak bisa lebih berani berinteraksi dengan orang tua, anak-anak sebayanya. Memahami peraturan. Di sini memahami peraturan itu yang seperti peraturan di kelas, tidak boleh bercanda, berlari-lari, belajar bersabar, dan antri ketika bermain dengan teman-temannya. Seperti ketika main ayunan. Biasanya kalau ayunan itu mungkin ada 2 orang, jadi harus saling bersabar, saling antri, saling bergilir. Menunjukkan ekspresi. Menunjukkan ekspresi ini di sini. Jika anak terbiasa berekspresi dengan seni, maka ia bisa meluapkan semua perasaannya yang tak bisa ia ucapkan, bisa ia wujudkan dengan karya seni. Membuat percaya diri. Membuat percaya diri di sini melakukan pembuatan lukisan atau prakarya atau menari.
Menari akan membangun kebanggaan anak terdapat diri sendiri, ditambah dengan apresiasi diri dari orang tua atau lingkungannya. Mungkin materinya akan diteruskan lagi dengan rekan saya. Saya Desi Wulandari akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk seni rupa untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu menggambar. Kegiatan menggambar merupakan salah satu cara manusia mengekspresikan pikiran-pikiran atau perasaan-perasaannya. Dengan kata lain, gambar merupakan salah satu cara manusia mengekspresikan pikiran-pikiran atau perasaan-perasaannya. Gambar merupakan salah satu bentuk bahasa. Yang kedua yaitu melukis. Dalam pembelajaran melukis, anak-anak biasanya belajar sambil bercakap-cakap dengan teman-temannya. Percakapan pertama kebanyakan adalah tentang warna-warna yang mereka peroleh. Sambil bereksperimen dengan mencampurkan warna-warna, anak-anak itu bermain elemen seni ini dengan cara yang santai. Yang selanjutnya yaitu membentuk. Arti kata membentuk dapat dimaksudkan sebagai mengubah, membangun, dan mewujudkan. Tetapi dalam pengembangannya, selama tidak mengingkari maksud dari arti kata membentuk tadi, dapat dipergunakan bahan-bahan lain seperti kertas, karton, atau bahan-bahan lembaran yang sekiranya dapat dibentuk. Yang selanjutnya yaitu menjiplak. Sebelum membuat cetakan apapun, anak-anak dapat menggunakannya untuk menjiplak. Mereka cukup menempatkan sehelai kertas putih di atas permukaan dan dengan krayon, menggosok-gosokkannya, bahkan dengan kertas untuk mendapatkan gambarnya. Anak-anak merasa teknik menjiplak cukup mengagumkan dan menggunakannya dengan banyak cara. Yang selanjutnya yaitu kolase. Kolase dalam pengertian yang paling sederhana adalah penyusunan berbagai macam bahan pada sehelai kertas yang diatur. Anak-anak biasanya memilih dan mengatur potongan bentuk dari kertas, kain, bahan-bahan bertekstur, lalu meletakkannya di tempat yang mereka sukai. Yang selanjutnya yaitu 3M atau menggunting, menempel, dan melipat. Karya rupa ini merupakan proses manipulasi lembaran-lembaran kertas menjadi suatu bentuk 3 dimensi yang digunakan melalui kertas origami. Sekian pemaparan materi dari saya. Kesimpulannya yaitu perkembangan seni rupa pada anak usia dini dimulai dari hal yang sederhana, misalnya gerakan-gerakan yang menyapu desain yang sederhana, baru kemudian mereka beralih pada aktivitas motorik kasar. Tujuan seni di sekolah yaitu melanjutkan dan mengembangkan karya seni rupa yang telah dimiliki oleh anak. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.